Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, adapun untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas 9 Lokakarya, yaitu membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Adapun untuk tema yang diambil adalah tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Materi ajar, teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak untuk muatan bahasa Indonesia, dan perkembangan biakan generatif untuk muatan IPA. Tumbuhan sahabatku. Apakah kalian suka berkebun? Suka berkebun merupakan kebiasaan yang bagus. Kalian dapat menanam berbagai jenis tumbuhan. Jika kalian pelihara, kalian akan dapat menikmati hasilnya. Kalian dapat menikmati sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan tumbuhan. Dengan demikian, dapat dikatakan tumbuhan sahabatku. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menganggap tumbuhan sebagai sahabat? Baiklah, di sini terdapat gambar dengan perintah perhatikan beberapa gambar berikut. Di sini tertera ada gambar dari tanaman padi dan juga pohon mangga. Untuk daur hidupnya sendiri, tanaman padi dimulai dari biji, kemudian bibit padi, dan tumbuh menjadi padi yang berbunga, kemudian menjadi biji padi yang menua dan siap untuk kita panen. Adapun untuk daur hidup mangga, dimulai dari biji yang tumbuh menjadi kecambah, kemudian semakin tumbuh dari mulai tunasnya ke daun, ke batang yang semakin membesar, dan pada bunga tersebut akan terjadi kembali perkembangbiakan. Setelah pohon membesar, kemudian dapat menghasilkan buah yang bisa kita manfaatkan, kita konsumsi, dan bisa kita jual agar dapat menghasilkan uang. Untuk perintahnya, berdasarkan gambar di atas, buatlah pertanyaan mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Tukarkan pertanyaan kalian dengan teman kalian. Nah, kita dapat menggunakan kata tanya dari mulai kata tanya apa, kemudian di mana, siapa, kapan, hingga bagaimana berdasarkan dari teks yang telah kita baca mengenai pertumbuhan padi dan pertumbuhan pohon mangga. Selanjutnya ada perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia, antara lain di Nanggro Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Sehingga tanaman jagung ini begitu familiar ya di sekitar kita karena banyak ditanami hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai salah satu jenis perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif, yang pertama alat perkembangbiakannya adalah bunga. Kemudian, bunga terdiri atas tangkai bunga,
dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Kemudian, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Macam-macam penyerbukan sendiri terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa pelantara. Yang kedua, anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga, zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat, hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Dan yang kelima, antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Baik, di samping bawah terdapat gambar yang merupakan contoh dari penyerbukan zoidiogami, yaitu yang dibantu oleh bantuan hewan. Di sini hewannya berupa lebah ya. Nah, secara tidak langsung lebah tersebut yang sedang mengambil madu pada bunga, salah satu anggota tubuhnya baik itu kaki, mulut ataupun badannya secara tidak sengaja menempel serbuk sari yang ada di kepala sari. Kemudian ketika lebah tersebut hinggap di bunga yang lain, secara tidak langsung serbuk tersebut menempel di bunga tersebut, maka terjadilah penyerbukan dan perkembangbiakan yang secara tidak sengaja dilakukan oleh bantuan hewan. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari tiap bagian bunga. Jadi, selain bunga memberikan keindahan, kemudian memiliki aroma semerbak yang menenangkan hati, ternyata bagian-bagian bunga yang lain tidak kalah penting terhadap perkembangbiakan bunga itu sendiri. Dan tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Apakah manfaat dari perkembangbiakan generatif? Perhatikan gambar bagian-bagian bunga sempurna di samping. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang fungsi dari tiap bagian bunga dan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Kemudian, silahkan diskusikan informasi yang kalian peroleh dengan teman. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Baik, selanjutnya mengenai asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Nah, di sana kita bisa lihat bagian bunganya antara kepala sari dengan putik masih di dalam bunga yang sama. Nah, di sana memungkinkan untuk terjadi penyerbukan secara sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan silang. Artinya, serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Nah, ini seperti tumbuhan atau bunga yang bertetangga ya. Bertetangga sehingga serbuk sari bisa turun atau jatuh melalui bunga di sampingnya. Kemudian penyerbukan tetangga. Nah, untuk penyerbukan tetangga di sini artinya serbuk berasal dari bunga yang lain tetapi masih sepohon. Jika yang tadi, yang penyerbukan silang itu tetangganya beda rumah ya intinya. Beda rumah ataupun beda pohon, beda tangkai. Tetapi untuk yang penyerbukan tetangga,
pohonnya sama ataupun tangkainya sama, tetapi memiliki dua bunga yang berbeda. Kemudian penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Nah, di sini untuk beberapa bunga bisa dikawinkan. Hal ini dinamakan dengan penyerbukan bastar, artinya serbuk sarinya berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Baiklah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian bunga. Bisa kita mulai dari bagian bunga yang paling bawah. Yang paling bawah terdapat tangkai bunga. Nah, tangkai bunga sendiri adalah bagian bunga di mana bunga tersebut bisa kokoh berdiri melalui tangkai bunga yang berdiri kokoh di bawahnya. Kemudian tangkai bunga sendiri dapat mempermudah kita dalam menggenggam atau memegang bunganya jika kita petik atau potong bunga tersebut. Kemudian ada dasar bunga yang berfungsi untuk menopang bagian bunga. Kemudian ada bakal biji yang merupakan cikal bakal dari bunga ataupun perkembangbiakan bunga itu sendiri. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian bunga sebelum terjadinya pemekaran. Jadi sebelum bunga mekar, bagian-bagian bunga yang ada di dalamnya dilindungi oleh kelopak bunga. Kemudian ada tangkai putik dan kepala putik. Nah, ini merupakan saluran atau bagian awal tempat terjadinya penyerbukan, yang dimana ini disebut juga dengan bagian jantan atau sel kelamin jantan dari bunga itu sendiri. Kemudian lawannya sel kelamin jantan ada kelamin betina, yaitu di bagian benang sari dan kepala sari. Nah, kepala sari sendiri dapat menghasilkan serbuk sari, yang mana serbuk sari tersebut diperlukan dalam perkembangbiakan tumbuhan, yang dimana serbuk sari tersebut jatuh ke kepala putik, maka terjadilah perkembangbiakan secara generatif. Kemudian ada bagian mahkota yang berfungsi sebagai mempercantik bunga dan memperindah bunga, di mana selain manusia senang terhadap bunga, hewan pun, serangga pun senang sehingga mereka bisa hinggap dan mengambil madu di bunga tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan dari materi mengenai perkembangbiakan generatif. Kemudian selanjutnya kita flashback sedikit. Nah, di sini untuk bacaan dari perkembangbiakan jagung. Nah, di sini kalian dapat membuat pertanyaan dari beberapa kata tanya mengenai jenis-jenis pertumbuhan jagung di atas. Nanti kalian bisa mengerjakan di lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan oleh guru kalian ya. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan dari sumber belajar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat memberi penerangan juga penjelasan dari kegiatan pembelajaran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.